Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal menyelami sebuah teks sejarah yang jujur aja benar-benar menakjubkan. Kita akan membedah sebuah catatan masa lalu yang ngungkapin bobot sosial ekonomi yang luar biasa dalam dari konsep zakat. Ini bukan cuma soal spiritualitas pribadi ya, tapi tentang pergeseran sudut pandang di mana kekayaan itu dilihat sebagai pilar utama keadilan sosial. Yuk langsung aja kita mulai perjalanannya. Oke, coba dengerin kutipan yang lumayan dramatis dari Khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau bersumpah gini, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta." Pernyataan ini benar-benar tegas banget kan? Dan ini seketika menghancurkan miskonsepsi modern yang sering kita dengar, bahwa amal itu cuma hal baik yang sifatnya opsional. Di sini, kita ngelihat ada ancaman perang nyata hanya karena seseorang menahan hartanya. Kita masuk ke bagian 1, ancaman Abu Bakar. Nah, buat bener-bener paham kenapa seorang pemimpin negara sampai berani ngancam perang cuma gara-gara urusan amal yang gak dibayar, kita harus mundur sedikit ke konteks sejarah tepat setelah wafatnya Nabi. Bayangin deh, sejarah nyatet betapa cepatnya orang-orang pada masa itu nyoba buat mendowngrade status zakat. Dari yang tadinya kewajiban mutlak, tiba-tiba dianggap cuma aturan sementara yang udah expired. Ada kelompok yang enggan bayar zakat karena ngerasa itu cuma kewajiban pas Nabi masih hidup. Begitu beliau wafat, mereka ngerasa terbebas dari tanggung jawab finansial itu. Ini sebenarnya adalah krisis pertama terkait penafsiran kewajiban agama di masyarakat saat itu. Lanjut ke bagian 2, dimensi ibadah vertikal dan horizontal. Merespons krisis tadi, Abu Bakar nggak cuma asal marah-marah. Beliau dengan sangat sistematis mendekonstruksi alasan mereka dengan balikin lagi pemahamannya ke struktur paling fundamental dari rukun iman. Gini logikanya. Di satu sisi, kita punya sholat sebagai ibadah vertikal. Ini mutlak hak Allah. Di sisi lain, sejajar banget posisinya, ada zakat sebagai ibadah horizontal yang merupakan hak harta. Teks ini dengan tegas ngegarisbawahi kalau kita sama sekali nggak bisa misahin hubungan vertikal kita dengan Tuhan dari hubungan horizontal kita dengan masyarakat. Keduanya itu satu paket, benar-benar nggak bisa dipisah. Sekarang kita masuk ke bagian 3, zakat sebagai hak harta. Pemahaman kalau ibadah horizontal ini sama pentingnya dengan ibadah vertikal, bawa kita ke sebuah pergeseran yang cukup radikal tentang cara kita mandang harta pribadi. Poin krusialnya ada di konsep hak harta ini. Zakat itu bukan amalan sunnah, dan pastinya bukan sumbangan sukarela di mana kita bisa ngerasa jadi pahlawan pas ngasih. Nggak gitu konsepnya. Justru, ini adalah kewajiban sosial ekonomi yang struktural. Artinya apa? Ada hak orang lain yang dari awal emang udah numpang atau tertanam di dalam kekayaan kita. Jadi pas kita bayar zakat, sebenarnya kita nggak lagi ngasih uang kita. Kita cuma ngembaliin apa yang pada dasarnya emang milik orang lain. Bagian 4, pilar ekonomi negara. Karena distribusi kekayaan ini jatuhnya adalah hak asasi bagi mereka yang membutuhkan, presiden sejarah dari Abu Bakar ini netapin sebuah prinsip politik dan ekonomi yang besar banget, yaitu negara sebagai pemegang otoritas publik punya tanggung jawab langsung buat negakin kewajiban ini. Kenapa? Karena ini mengikat secara sosial dan politik. Negara berhak dan bahkan berwenang buat maksa supaya keadilan ekonomi itu beneran terwujud. Ya tujuannya jelas, biar duit itu nggak cuma muter-muter dan numpuk di kalangan orang kaya aja. Terus kemana sih persisnya aliran dana dari redistribusi yang dipaksain ini bermuara? Dalam sistem yang benar-benar sehat, manfaatnya itu langsung nyasar ke fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang emang nggak mampu. Dan efek sistemiknya itu nyata banget. Bakal terjadi redistribusi kekayaan yang aktif buat nyiptain keadilan sosial, dan pastinya ngurangin kemiskinan secara drastis. Inilah wujud paling konkret dari keimanan yang membumi. Terakhir, bagian kelima, kesimpulan dan hikmah yang bisa kita ambil. Jadi, apa hikmah tertinggi dari titik temu antara keimanan pribadi dan keadilan ekonomi ini? Pertama, kesatuan. Ibadah spiritual dan tanggung jawab finansial itu satu paket yang nggak bisa dipisah. Kedua, otoritas negara. Kepedulian sosial ini sifatnya mengikat secara sosiopolitik dan emang bisa dipaksakan sama sistem. Ketiga, hak harta. Kekayaan kalian tuh secara inheren mengandung haknya orang-orang yang kurang beruntung. Ini ngebuktiin banget kalau keimanan pribadi seseorang itu dianggap cacat atau nggak sempurna tanpa adanya kepedulian sosial yang ditegakin secara struktural. Sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat kalian renungin. Coba deh ingat-ingat ini pas nanti kalian ngecek saldo rekening bank kalian. Kalau kekayaan kita secara inheren memuat hak orang-orang yang kurang beruntung, apa kita ini benar-benar kaya? Atau sebenarnya kita cuma lagi megang titipan sampai kita lunasin kewajiban kita? Teks sejarah ini nggak cuma ngajarin kita soal masa lalu, tapi benar-benar nuntut kita buat mikir ulang esensi dari kepemilikan kita hari ini. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.